Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi praktikum yang ke-10. Materinya yaitu DNS server. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dari DNS. Mahasiswa mampu memahami cara kerja dari DNS. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Kemudian pengertian dari DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. Nah, sehingga kita memerlukan domain name server supaya kita tidak masukkan alamat web itu dengan IP address. Kemudian di sini ada strukturnya. Struktur root dan top level domain ada .com, .org, .net, .uk, .id dan seterusnya. Kemudian nah, ini untuk percobaannya. Untuk percobaannya ini masih sama dengan simulasi yang sebelumnya. Nah, skema jaringan simulasi yang sebelumnya di web server dan FTP server. Nah, di DNS server ini sama. Jadi di sini di praktikum sebelumnya ya, praktikum sebelumnya kita men-setting di web server dan FTP server. Nah, sekarang praktikum hari ini kita berfokus pada settingan di DNS server. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Jadi kita coba dulu apakah PC1, PC4, laptop, dan smartphone ini sudah terhubung dengan DNS server atau belum. Oke, kita coba ini menggunakan praktikum yang sebelumnya rangkaiannya ya. Kita coba di PC1 ini ke command prompt, lakukan ping ya. Bentar, saya lupa untuk pingnya ke 3.1. Oke, sebentar, command prompt kita keluar dulu, kita lakukan ping ya 33.33.33.1. Apakah berhasil? Nah, ini berhasil teman-teman. Nah, sudah berhasil. Kemudian PC4 kita coba juga ini ya, ping 33.33.1. Nah, ini sudah berhasil juga. Kemudian tinggal di laptop ya, laptop ini masuk ke FTP, kita keluarkan ping 33.33.1. kemudian untuk smartphone-nya sama, ini ping 33.33.1. Oke, untuk langkah selanjutnya, ini langkah selanjutnya yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Jadi kita menambahkan ya DNS-nya atau domain name servernya, teman-teman. Kita ada ftp.charcom, charcom.com, www.charcom.com. Oke, kita ke DNS ya. Mana DNS? Kemudian di sini kita ke service DNS, kemudian kita on kan. Kita on kan. Kemudian namanya yang pertama kita ke web server dulu ya.
web server, yaitu menggunakan jarcom.com. Jarcom.com tipenya record, kemudian addressnya 434343.1. kita add. Kemudian selanjutnya ada FTP server. Nah, ini kita add semua ya yang ada di data server kita. Kita add semua ke DNS server. Ada ftp.server.com. Nah, tipenya record, kemudian addressnya 434343.2. Kita add, kemudian mailco.com. tipenya record, kemudian kita masukkan IP-nya .4. Nah, di sini teman-teman buat juga ya dengan www.jarcom.com. Nah, ini kita beri alias hostname-nya yaitu adalah jarcom.com. Nah, jadi di sini di jarcom.com itu kita bisa menuliskan www.jarcom.com alias jarcom.com seperti itu ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Jadi nslookup ini itu adalah cara ya untuk meresolve domain. Nah, misalkan di sini ini servernya itu pakai 33.33.33.1. Ini mengambilnya dari DNS server, kemudian di resolve domain ke web server. Ini ada 43.43.43.1. Ini adalah IP dari web servernya. Jadi nslookup itu untuk meresolve domain seperti itu. Oke, kita coba di sini ya. nslookup, kemudian kita ketikkan namanya jarcom.com dulu ya, jarcom.com, kemudian www.jarcom.com. nslookup jarcom.com. Oke, ini servernya masih RTO. Kita coba kita lihat dulu ya, apakah masih ada IP-nya. Kalau nggak gitu kita coba ping. Nah, DNS-nya ini RTO. Ternyata ada yang salah di DNS-nya. 33.33.33.3 DNS-nya. Oke, aman. Desktopnya oke, aman. Oke, kita coba dari smartphone ya. Ini kita coba dari laptop dan PC 1. Oke, kita lihat dari laptop. ns lookup jarcom.com. Nah, di sini ini sudah terhubung ya. nslookup jarcom.com. Ini mengambilnya dari DNS server. Kemudian di resolve ke 43.43.43.1 atau dari web server, IP dari web server. Nah, kita coba untuk yang www.jarcom.com. Nah, di sini sudah bisa ya 33.33.33.1, kemudian di resolve ke 43.43.43.1. Nah, di sini alias jarcom.com. Nah, kemudian kita coba di PC 1 ya. Ini masih error. Sebentar, kita
Oke, di sini saya lupa. Oke, kenapa ini error ya? Nah, di sini saya lupa. Seharusnya di sini harus ada DNS-nya. Nah, di sini kita nyalakan DNS-nya. Nah, kita coba ya, satu aja. Harusnya ada masalah di sini. Nah, ini sudah bisa terhubung. Nah, ini sudah bisa terhubung. Kita coba lagi. www.jarcom.com. Nah, ini sudah bisa terhubung. Server mengambilnya dari DNS server, kemudian di resolve ke web server. Nah, ini ada aliasnya jarcom.com seperti itu. Jadi di sini nah, ini juga belum ada gateway-nya ya. Ini masih belum lengkap. Tadi saya membuatnya ini 62, kemudian ini DNS-nya 1. Nah, di sisi 4 juga kita 33.33.33.1. Kemudian di sini juga sama 33.33.33.1. Nah, ini supaya bisa mengakses semua ya. Semua PC bisa mengakses. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Oke, berarti kita akan membuka PC 1 dan laptop dan juga membuka web browsernya. Ya, membuat web browsernya PC 1. Kita buka web browsernya dengan mengetikkan jarcom.com. Salah. jarcom.com. Nah, ini sudah berhasil. Berarti DNS-nya ini sudah bekerja, teman-teman. Oke, kita coba dengan www. Nah, ini juga bisa juga. Kemudian di laptop kita coba menggunakan www.jarcom.com. Nah, ini bisa. Kemudian kita coba menggunakan jarcom.com. Nah, ini juga sama, juga bisa. Oke, langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup di PC 1 untuk mengetahui resolve domain dari ftp.jarcom.com pada PC 1 dan laptopnya. Jadi yang sebelumnya itu adalah untuk web server ya, untuk web server. Kemudian di sini kita untuk di FTP. Nah, kita coba di FTP server. Kita coba sekarang di FTP. Bukan di web browser. Nah, di command prompt nslookup ftp.server.com. Nah, ini sudah ke resolve. Kemudian laptopnya juga kita resolve nslookup ftp.server.com. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya ya, buat koneksi ke FTP server dan di PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut: ftp.jarcom.com. Jadi kita memanggil domainnya saja. Nah, jadi dari PC 1 dan laptop ya, PC 1 dari laptop. Jadi di PC 1, nah di sini kita mengakses FTP-nya sudah bukan menggunakan domain lagi. Bukan menggunakan 43.43.2. Sedangkan di sini kita akan menggunakan domainnya, nama domainnya ftp.server ya, ftp.server.com. Nah, ini sudah masuk. Kita coba. Nah, sudah bisa login. Oke, kemudian di laptop juga ya, kita coba juga ftp.server.com. coba. Nah, ini sudah bisa login. Oke, mungkin seperti itu untuk praktikum ke-10 ini mengenai DNS server.
Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.